perdagangan terhadap harga saham, apakah terdapat pengaruh ROE terhadap harga saham yang dimediasi oleh volume perdagangan, apakah terdapat pengaruh PER terhadap harga saham yang dimediasi oleh volume perdagangan, apakah terdapat pengaruh terhadap harga saham yang dimediasi oleh volume perdagangan, apakah terdapat pengaruh kapitalisasi pasar terhadap harga saham yang dimediasi oleh volume perdagangan. Untuk tujuan penelitiannya, untuk menguji dan menganalisa ROE terhadap volume perdagangan, PER terhadap volume perdagangan, terhadap volume perdagangan, kapitalisasi pasar terhadap volume perdagangan, ROE terhadap volume terhadap harga saham, PER terhadap harga saham, terhadap harga saham, kapitalisasi pasar terhadap harga saham, volume perdagangan terhadap harga saham, ROE terhadap harga saham yang dimediasi oleh volume perdagangan, terhadap harga saham yang dimediasi oleh volume perdagangan, terhadap harga saham yang dimediasi oleh volume perdagangan, terus kapitalisasi pasar terhadap harga saham yang dimediasi oleh volume perdagangan. Manfaat penelitian dari teoritis bagi masyarakat dapat mengamati kinerja perusahaan yang didasarkan pada informasi rasio keuangan, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan harga saham sektor perbankan. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai dasar perluasan penelitian, terutama yang berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan, kapitalisasi pasar, dan volume perdagangan yang dikaitkan dengan harga saham. Secara praktis, bagi manajemen perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi perusahaan dalam bidang manajemen keuangan. Untuk calon investor diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi para investor dalam rangka pengambilan keputusan investasi pada perusahaan khususnya di sektor perbankan. Kedua, pinjaman literatur, grand teorinya saya menggunakan signaling teori atau teori sinyal. Menurut Christian Haston mendefinisikan sinyal sebagai suatu tindakan yang diambil oleh manajemen untuk perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai perusahaan tersebut. Dan saya menggunakan agensi teori. Menurut Jensen and Meckling, teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer atau agen dengan pemilik atau prinsipal. Agar hubungan kontraktor ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Harga saham, menurut Brigham dan Haston, mengatakan bahwa harga saham adalah harga pasar saat ini dan merupakan harga yang menentukan kekayaan pemegang saham. Volume perdagangan, menurut Edwardus, volume perdagangan saham merupakan rasio antara jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap jumlah saham yang beredar pada waktu tertentu. Untuk return on equity, menurut Irham Fahmi, rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas sekuritasnya. Price earning ratio hal ini memperbandingkan antara harga per lembar saham dengan laba per lembar saham. Capital adequacy ratio ini merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aset yang mengandung risiko akan sebelumnya gagal tadi. Untuk market atau kapitalisasi pasar, menurut Edwardus, sebuah ukuran yang didasarkan pada nilai agregat suatu perusahaan. Ini tabel penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya judul penelitian, nama variabel, perbedaan variabel, dan hasilnya. Ini terasa berpikirnya, di mana K1 ROE terhadap volume perdagangan, K2 PER terhadap volume perdagangan, K3 PAT terhadap volume perdagangan, K4-nya kapitalisasi pasar terhadap volume perdagangan, K5-nya ROE terhadap harga saham, K6-nya PER terhadap harga saham, K7-nya PAT terhadap harga saham, K8-nya kapitalisasi pasar terhadap harga saham, K9-nya volume perdagangan terhadap harga saham, K10-nya ROE terhadap harga saham melalui volume perdagangan, K11-nya PER terhadap harga saham melalui volume perdagangan, K12-nya PAT terhadap harga saham melalui volume perdagangan, K13-nya kapitalisasi pasar terhadap harga saham melalui volume perdagangan. Ini hipotesisnya yang intinya bahwa terdapat pengaruh X1 sampai X4 terhadap Y, terus X1 sampai X4 terhadap Z, Y kepada Z, dan X4 kepada Z melalui Y. Ya, desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder
Coding 15 di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2020. Jenis data yang digunakan adalah jenis data panel. Ini untuk tabel operasional variabelnya, bagaimana menggunakan variabel, konsep, indikator, dan skalanya. Jadi variabel W indikatornya net income dibagi total equity dikali 100%, fair market rate dibagi earnings per share dikali 100%, untuk TAR modal dibagi ATMR dikali 100%, kapitalisasi pasar jumlah saham beredar dikali harga saham penutupan, volume perdagangan saham yang diperdagangkan dibagi saham beredar, harga saham indikatornya harga penutupan. Sumber data pada masa penelitian, sumber datanya menggunakan data sekunder yaitu anual report perusahaan. Untuk tempatnya penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di indeks probabilitas pada Bursa Efek Indonesia. Untuk penelitiannya ini dimulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Nah, ini untuk populasinya. Populasi dalam penelitian ini terdapat pada bank yang terdaftar pada indeks Infobin 15 di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 dan 2020. Ini dari Bank BCA sampai Bank Permata. Sampingnya, ntar jangan mainan HP mama dulu, nanti main HP mama. 15 di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Perusahaan yang selalu terdaftar 6 tahun berturut-turut Pak, nanti jangan diajak Pak kita Pak. 15 selama periode pengamatan 2015. Yuk kita mah mau ke Alfa yuk, mau beli es krim. Yang memenuhi kriteria tersebut Yuk, sebanyak 7 bank dari 15 bank. Rincian 7 bank tersebut antara lain namanya BCA, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Pembangunan Jawa Barat, Bank Mandiri, dan Bank Pan Indonesia. Untuk metode analisis datanya menggunakan statistik deskriptif yang itu untuk menguji pengaruh variabel W, R, TAR, dan kapitalisasi pasar terhadap harga saham yang diproduksikan oleh perdagangan sebagai variabel yang tertinggi. Terus estimasi regresi data panel jadi dari tingkat teknik yaitu paman efek dan efek. Sini dulu nggak? Kan model estimasi data panel itu ada uji uji range multiplier, lepas bajunya. Uji akselerasi juga terdiri dari uji multikolonialitas, uji normalitas, relasi, heterogeneisitas. Ya udah nggak usah dipinjemin HP mama. Uji T, uji F, koefisien determinan, dan ada uji analisis jalur. Uji ini merupakan pengembangan dari uji regresi yang dimana uji regresi ini dengan variabel dari apel intervening yang bertujuan untuk melihat pengaruh tidak langsung atau antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Dan analisis data yang digunakan, alat analisis datanya yang digunakan adalah dan pemaparan sosial dari terima kasih kepada Muhammad Rizky atas paparan proposal tesisnya ya. Nah, pada kesempatan ini saya berikan kepada pembahas dulu ya Pak Dr. Andri untuk memberi masukan ataupun menanyakan tentang isi daripada proposal tesis saudara Muhammad Rizky ini. Terima kasih Dr. Yanti. Izin Dr. Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat untuk Rifki. Saya baca pendahuluannya sudah memadai ya, sudah menceritakan fenomena penelitian dan yang kedua sudah berani tampil beda gitu ya. Saya lihat ini salah satu tesis dari MM yang agak berani memberikan banyak hipotesis. Ada berapa? 9 hipotesis yang diajukan. Kemudian juga ada pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Biasanya kebanyakan teman-teman yang lain tuh regresi biasa, variabel X terus variabel Y paling pakai moderating atau yang lainnya gitu ya. Yang pertama saya ingin memastikan dulu Rifki, coba lihat di operasional variabel tadi deh. Kalau yang lain udah oke ya buat saya. Nah, ini variabel Y-nya yang mana Rifki? variabel Y-nya yang volume perdagangan Pak.
Suka keteo kami. Volume perdagangan. Variabel Z-nya Harga saham. baik, harga saham ya. Nah, harga saham kamu pakai closing price, harga penutup. Iya. Nah, Ih, bawel kira-kira saya mau nanya nih. Garanda. Kan ada satu hipotesis pengaruh kapitalisasi pasar terhadap harga saham. Nah, sementara kapitalisasi pasar itu alat ukurnya adalah harga saham penutupan juga. Ya kan? Iya, Pak. Dikalikan dengan jumlah saham beredar. Iya. Jadi, jumlah saham beredar dikali harga saham penutupan, pengaruhnya terhadap harga penutupan. Kira-kira secara, oke lah, kalau secara angka statistik, angkanya bisa di-running, ya, bisa di-running. Tapi pemaknaan secara ekonominya, pemaknaan secara harafiahnya ya, jumlah saham beredar kali harga saham penutupan, apakah bisa digunakan untuk meramalkan harga penutup? Harga penutup berperan sebagai variabel X juga sebagai variabel Y. Nanti tolong jelaskan, itu yang pertama. Terus yang kedua, price earning ratio. Itu market price pakai harga apa? Harga penutup juga, harga sahamnya. Itu tuh, iya Pak, agak pasar saat itu Pak. Harga pasar saat itu berarti kan di akhir periode ya? Iya Pak. Nah, berarti closing price juga. Iya Pak. Nah, itu juga tuh. Coba dijelasin ke saya tuh. Kok harga saham penutup sebagai variabel X juga variabel Y. Kemudian itu ya dua. Jadi yang pertama kapitalisasi pasar terhadap harga saham, terhadap harga saham. Yang kedua-duanya menggunakan harga saham penutup yang dia dijadikan sebagai variabel Y. Mungkin nggak kita mendeskripsikan lebih lanjut makna keekonomiannya ya. Kalau dari angka statistik bisa aja ada hasilnya, tapi pemaknaannya jadi bisa apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai perbankan, kalau kita bicara mengenai income atau pendapatan, sumber pendapatan perbankan itu dari kredit perbankan, ya nggak Rifki? Iya, Pak. Nah, di mana pendapatan tadi diperoleh dari kredit yang diberikan, dan kredit yang diberikan itu berasal dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu kalau laporan keuangan dia masuk debt tuh. Nah, pertanyaan saya, kenapa nggak pakai return on asset? Kalau return on asset berarti kan debt-nya juga masuk. Sumber utama pendapatan bank itu ya berasal dari kredit yang diberikan, kredit itu berasal dari dana pihak ketiga, debt-nya justru. Nah, di sini yang dipilih malah return on equity-nya. Equity bank itu nggak terlalu banyak dibandingkan dengan debt-nya. Pertanyaan saya yang berikutnya, yang ketiga nih, kenapa pertimbangannya menggunakan ROE bukan menggunakan ROA? Ya. Dan yang terakhir, overall semuanya udah bagus. Cuma coba dibaca lagi buku pedoman tesis ya. Apakah betul mengutip itu namanya nama lengkap? Irham Fahmi 2017, pakai tulisan hal tuh. Bukannya Fahmi kurung buka 2017,55. Jadi nggak usah pakai hal, kemudian nama depannya nggak usah. Dicek lagi. Mungkin saya keliru ya. Baik, mungkin itu aja. Rasanya sih kalau saya lihat dari latar belakang, kemudian metodologi dan lain-lain udah masuk. Perumusan masalahnya juga saya lihat ada 13 nih ya. Kamu berani menawarkan satu penelitian dengan rumusan masalah yang begitu banyak, artinya kan agak complicated. Ini juga sesuatu yang buat saya patut saya apresiasi. Mungkin gitu, Rifki, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aluk dulu dia aluk. Silakan dijawab dulu ya Pak. Ini Iya, Bu. Jadi untuk kapitalisasi pasar Pak, kalau mau kita mengusung jumlah saham beredar. Kurang gede suaranya. ini agak didekatkan. Oh iya Pak, ya. Udah sarapan kan ya? Udah Pak, udah. Oh, udah, ya. Alhamdulillah kalau udah. Pak. Ini untuk kapitalisasi pasar Pak, emang dari rumusnya kan jumlah saham beredar dikali harga penutupan. Apabila Kenceng dikit.
Rifki dong, Rifki nggak kedengeran. Oh iya, ya Bu. Cek kedengeran lagi Bu. Jadi untuk kapitalisasi pasar kan berdasarkan rumusnya itu kepada jumlah saham beredar dikali harga saham penutupan. Jadi sebenarnya tuh ini Pak, secara teori ini itu kan sebenarnya kapitalisasi pasar ini kan memiliki makna yang penting bagi investor. Jadi data kapitalisasi pasar ini mempunyai kekuatan mampu mempengaruhi minat investor untuk menjadikannya sebagai instrumen portfolio. Jadi pada umumnya memang semakin besar nilai kapitalisasi pasar. Nggak kedengeran, Rifki. Nggak kedengeran Bu. Coba Bu, tunggu. Suaranya kok susah. Pegang aja deh mic-nya. Iya Bu ya. Ini dipegang Bu. Jadi emang pada umumnya semakin besar nilai kapitalisasi pasar satu saham, maka semakin besar juga daya pikat saham tersebut bagi investor. Jadi kalau saya lihat dari rumusnya memang harga saham penutupan jumlah saham beredar kali harga saham penutupan memang rumusnya seperti itu. Pertama karena dari ini ya, pada intinya sorry saya potong Rifki. Jadi gini, variabel harga penutupan itu jadi variabel X untuk meramalkan dirinya sendiri, ya kan? Walaupun ada jumlah saham beredar. Nah, ya, jadi harga penutupan closing price itu sebagai variabel X ditambah dengan jumlah saham beredar itu digunakan untuk meramalkan dirinya sendiri. Kan regresi itu kan untuk meramalkan juga salah satunya. Nah, apakah closing price sebagai variable X itu bisa meramalkan dirinya sendiri? Kita bicara regresi ya, kamu kan regresi. Nah, itu maksud saya. Kalau secara statistik bisa, angka berapapun bisa kamu running tuh, pakai EViews kayak pakai apa bisa. Cuma pemaknaan secara ekonominya kira-kira bisa apa enggak gitu loh. Harga saham penutupan pengaruh untuk memperkirakan harga saham penutup juga yang kapitalisasi pasar, kemudian price earning ratio gitu juga. Baik, kalau jadi gini, saya menanyakan sesuatu yang memang secara keilmuan saya mempertanyakan. Nah, nggak apa-apa kalau sekarang kita belum ketemu ya, barangkali memang ada jawabannya yang saya belum tahu. Nanti Rifki coba dicari argumentasinya kenapa ini bisa digunakan. Termasuk price earning ratio menggunakan closing price juga. Closing price dibagi earning per share. Padahal closing price itu sendiri udah jadi variabel Z-nya. Gitu. Dicari argumentasinya. Seandainya nanti ujian hasilnya ketemu saya lagi, saya tanyain lagi tuh gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan saya tadi, kenapa pakai ROE bukan ROA? Ada pertimbangan lain nggak? Itu Pak, buat saya itu kenapa saya memilih ROE ini, karena ROE ini berfungsi untuk mengetahui sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari nilai investasi yang ditanam oleh para investor. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik karena mencerminkan bahwa perusahaan itu mampu mengelola aktivitas untuk menghasilkan laba yang baik, Kak. Jadi kita sebagai investor itu harus belajar untuk memeriksa dan membandingkan ROE dari berbagai perusahaan sebelum kita mengambil keputusan. Jadi dengan demikian, setiap investor yang ingin berinvestasi di perusahaan dapat menggunakan rasio ini untuk menganalisis pembagian, Pak. Jadi ya menurut saya ROE ini lebih penting Pak dibanding return on asset, karena ini mengacu kepada pengembalian yang akan diterima oleh investor itu. Oh, jadi alasannya untuk menilai seberapa besar net income yang akan diberikan kepada shareholder gitu ya? Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada argumentasinya. Ya, nah, kalau Rifki baca di beberapa literatur, mereka menggunakan memang ROE sama ROA. Ya. Cuma kalau ketepatan untuk menilai net income dibandingkan dengan sumber dananya dengan return asset, nggak apa-apa. Yang penting saya tahu argumentasinya. Saya cukup kalau gitu. Terima kasih Rifki. Terima kasih Bu Yanti, Pak Lukman. Terima kasih. Silakan Pak Lukman. Ada yang mau disaran atau apa? Ya. Terima kasih Bu Dr. Yanti, Pak Dr. Andri. Selamat ya.
Saudara Rifki ya sudah sampai pada tahap proposal tesis ya. Mungkin yang ada beberapa saran yang pada kesempatan ini saya bisa sampaikan karena memang mungkin momennya pas juga ya. Yang pertama, dari isi utamanya di bab 1, saya sangat sepakat, sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Andri bahwa isinya sudah bisa menjadikan alasan untuk sebagai dasar ini untuk diteliti. Ya. Artinya saudara Rifki sudah banyak menjelaskan atau mendisclose ya persoalan-persoalan yang terkait dengan tesis ini. Ya. Itu yang pertama. Catatannya mungkin beberapa sampling yang saya baca masih ditemukan ini ya salah ketik ya, investor, investro dan lain sebagainya. Jadi itu banyak, mohon diperbaiki ya, diperbaiki. Kemudian untuk di bab 2 itu utamanya pembahasan mengenai pasar saham ya, indeks pasar saham, kemudian keuntungan memiliki saham dan lain sebagainya. Sarannya adalah kalau ini bersumber dari kutipan buku ataupun yang lainnya agar ditampilkan karena ini merupakan sebuah kajian pustaka ya, bukan pendapat dari saudara Rifki kira-kira gitu ya. Itu ada di halaman, misalnya di halaman 22, di halaman 23 dan seterusnya ya, nanti dicek ya. Kemudian sama di bab 2 juga masih ada beberapa pengetikan yang perlu dikoreksi dan jumlahnya juga cukup relatif banyak ya. Mungkin ini karena buru-buru ya, cutinya 2 hari ya. Betul Pak. Cutinya 2 hari. Berikutnya di masih di bab 2 untuk tabel disarankan perpindahan halaman tetap menyampaikan judulnya kembali. Jadi ya kan. Misalnya di tabel 23 penelitian terdahulu gitu. Jadi pembaca tidak perlu membuka halaman berikutnya sebelumnya gitu ya. Kemudian mengenai kerangka berpikir dan hipotesis, bila mungkin dan hemat saya penjelasan tentang hubungan variabel X, Y, Z ada penjelasan, kemudian secara terpisah disampaikan hipotesisnya. Bagaimana jika, tentu ini sebagai saran ya, bagaimana jika ini digabung menjadi satu, sehingga ketika menyatakan hipotesis sudah terbaca atau terinformasi juga dari penelitian-penelitian sebelumnya kira-kira gitu. Itu ada dicek di halaman 37 sampai 48 ya. Berikutnya lagi, saya juga berpendapat tadi yang disampaikan Pak Dr. Andri kaitannya dengan closing price ya, itu memang perlu pengkajian lagi menurut hemat saya ya. Apakah tawarannya adalah 3 bulan setelah closing price atau apa dan lain sebagainya, itu barangkali untuk dilihat kembali. Tetapi kalau memang ada argumentasinya ini sudah memadai, ya barangkali itu bisa diterima. Tetapi secara kita sebagai penulis harus bisa memaknainya dengan baik kira-kira gitu. Sehingga ada opsi usulan, tetapi lagi-lagi nanti disusun kembali kaitannya bagaimana kalau
3 bulan setelah tutup buku atau apa gitu sehingga terlihat ya. Yang terakhir barangkali mengenai jumlah data observasi saya sudah sampaikan. Barangkali ini juga dicek kembali penyajiannya saja ya. Penyajiannya kan kalau nggak salah dari 15 menjadi 7, berarti 7 dikali 6 ya, Mas Rizky ya. Sehingga yang diobservasi pada objeknya itu kan berarti 7 dikali 6 ya. Untuk yang 352 itu dilingkarin aja, itu menurut saya akan sulit Saudara Rizky untuk menjelaskannya ya. Saya kira untuk saran-sarannya pada kesempatan itu, dan saya sepakat dengan Pak Dr. Andri bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik ya untuk dibiasakan untuk pada mahasiswa barangkali untuk men-challenge pikiran kita. Jangan apa itu disampaikan ke teman-temannya Mas Rizky ya. Ini bagus memeras otak itu bagus ya pada saat kuliah kira-kira gitu. Pada akhirnya juga kita di kehidupan sebagai praktisi profesional di perusahaan kan seperti itu ya Rizky ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini kan diperes banget ya. Jadi kita latihan lah pakai treadmill dulu di kolam renang dulu, baru nanti terjun di lautan maupun di jalanan yang sebenarnya kira-kira gitu ya. Saya kira itu semoga lancar dan sukses ya Mas Rizky, dan terima kasih Ibu Dr. Yanti dan Pak Dr. Andri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Saudara Rizky, gimana itu tanggapannya atas pertanyaan Bapak Dr. Lukman Hakim? Itu terima kasih banyak terhadap masukannya yang insya Allah akan saya perbaiki. Dan untuk pertanyaan dari Pak Andri yang belum saya terjawab, insya Allah akan saya terus mengenai permasalahan itu. Lebih jelas. Sidang garandeng. Ayo budak ting awak tuanya. Oke, nanti diperbaiki ya Muhammad Rizky ya. Oke, jadi terima kasih banyak ya kepada Bapak Dr. Andri, Bapak Dr. Lukman Hakim atas masukan-masukannya. Memang di dalam penulisan ini dari awal saya udah bingung juga, kok pakainya itu harga saham, padahal komponen itu ada di rumusnya itu, jadi kayaknya berputar di situ aja, kan? Satunya volumenya, jumlah saham, satunya harganya. Nah sekarang semuanya itu menyangkut ke harga saham yang penutup tadi kan. Jadi saya berpikir nih, lama saya berpikir, tapi biar aja nanti lapangan bagaimana. Jadi kalau menurut saya ya mungkin harga sahamnya itu kita ganti aja, Z-nya itu diganti, jangan harga saham, karena kan berputar di situ-situ juga dia. Ya satunya ada volumenya, ya yang satunya ada keuntungan per lembar harga saham. Nah, gimana kalau menurut Pak Andri sama Pak ini? Kalau menurut saya, ya dari proposal yang masuk itu, harga sahamnya ini jangan sebagai Z-nya, karena untuk variabel independen itu udah ada komponennya di dalamnya, jadi tinggal di situ-situ saja ininya, yang satunya dikalikan dengan volumenya, yang satunya dibagi dengan harga keuntungan per lembar saham. Itu ide saya, karena ini proposalnya udah jadi ya saya terima aja, nanti tergantung kita nanti di dalam seminar ini apakah ada usulan, kan masih bisa, ini kan baru proposal ya. Nah, jangan pakai harga saham, karena ya tadi variabel X-nya itu udah pakai harga saham penutup semua dua-duanya gitu. Tiga variabel itu. Itu apakah misalnya diganti dengan nilai perusahaan, harga saham, jangan harga saham lah, pokoknya apa saja. Karena variabelnya itu, harga penutupan itu ada di 3 variabel yang dipakai di dalam X-nya, di dalam X dan Y-nya.
nanti coba-coba di ini lagi ya, apakah nilai perusahaan misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian satu lagi penulisan untuk penelitian terdahulu itu harus ditulis ya jurnalnya. Jadi kesannya itu tesis orang yang diambil, apalagi banyak ya. Jadi tolong ditulis jurnalnya itu jurnal apa, edisi berapa gitu ya. Nah, itu wajib kita tulis karena yang bisa masuk di penelitian terdahulu itu adalah yang sudah dipublish. Nah, itu yang masukan dari saya ya. Juga tadi saya ini juga tentang ROA-ROE tadi. Ya, tadi kan dikatakan bahwa kreditnya itu kan dari pihak ketiga. Ya, data pinjaman. Kenapa ya nggak ROA? Saya setuju juga dengan pendapat Bapak Dr. Andri. Nggak pakai ROA aja, walaupun tadi ada alasannya. Itu dari asetnya. Kalau tadi kan dari modal sendirinya. Di saham bisa jadi ya. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi itu masukan dari Ibu ya, dari saya. Jadi terima kasih banyak Pak Andri, Pak Lukman Hakim atas gagasan-gagasan yang tiba-tiba muncul ya di sini ya, yang saya pikir ya hal yang sangat baik dalam hal ini untuk perbaikan daripada tesis yang proposal tesis ini, karena kan masih bisa ada ini perbaikan karena masih proposal gitu loh. Gimana Bapak Saudara Dr. Andri sama Dr. Lukman Hakim? Apakah masih kita bisa merubah variabel judulnya? Pak Andri barangkali atau saya dulu? Pak Lukman silakan duluan Pak. Oke. Saya kira ini ya terkait dengan judul ini barangkali, kalau pendapat saya ya barangkali bicara antara harga saham penutupan atau disebut price-nya ini memang perlu tidak harus closing price, maksudnya dampak yang dilihat itu maksud saya. Jadi ada kondisi penutupan, tetapi yang dilihat misalnya 3 bulan kemudian di Maret kira-kira gitu. Jadi ada pembeda. Kan tidak semua orang juga kan begini istilahnya. Orang beli saham memang basis datanya di 31 Desember kebanyakan. Tetapi pada saat membelinya kan bisa jadi di bulan-bulan berikutnya. Sehingga kalau ataupun ini bisa masalah judul ini bisa dipertahankan, cara mengambil angle-nya, informasinya aja dipisah. Saya kira itu. Saya juga setuju aja, kalau saya sih bisa juga diterima ya. Kemudian iya, kira-kira gitu. Ini pendapat saya, dan nanti mungkin untuk saudara Rifki nanti kita coba aja kita mencoba sebaik-baiknya untuk mempertahankan judul ini, tapi jangan sampai jadi sesuatu yang nggak ada kira-kira gitu kalau menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Dr. Andri tadi, sehingga dari informasi closing dampaknya bagaimana kira-kira, mau lihat 3 bulan kemudian atau 15 hari berturut-turut setelah closing atau bagaimana. Saya kira itu pendapat saya, Ibu Dr. Yanti. Silakan mungkin. Ya, saya sepakat dengan Dr. Lukman. Jadi Rifki, ada beberapa alternatif ya Rifki. Misalnya bisa juga menggunakan economic value added gitu ya untuk menilai kinerjanya. Karena seperti yang Rifki sampaikan tadi, dengan ROE yang tinggi, PER yang tinggi, KAR yang baik, kapitalisasi pasar yang baik, maka kinerjanya meningkat, dan biasa kinerja itu bisa dilihat dari harga pasar saham, salah satunya. Bisa juga kita lihat dari kinerjanya. Kinerja ada banyak alat ukur, economic value added dan lain-lain. Atau bisa juga yang disampaikan Pak Lukman tadi mungkin lebih mudah buat Rifki,
ketika harga closing price Desember sekian, nah ini memberikan sinyal positif nggak? Sinyal positif tadi bisa terlihat di pembelian harga saham di 3 bulan kemudian gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan signaling teori kan. Ketika informasi-informasi keuangan disampaikan, masyarakat menyerap informasi tadi, kalau memang ini good news, maka harga sahamnya harusnya bagus di 3 bulan kemudian. Mungkin bisa menggunakan itu, Rifki, salah satu alternatifnya. Jadi pada saat ujian nanti, ketika ditanyakan, argumentasinya udah lebih enak menjawabnya gitu. Itu mungkin saya sepakat Pak Lukman. Gitu Bu Yanti. Oh iya Pak. Tapi nanti saya serahkan inilah ya ke Rifki dan pembimbingnya gitu ya, mana yang paling baik. Dan di sini saya hanya berdasarkan pengalaman aja saya tanyakan gitu ya. Harusnya ada argumentasi yang cukup memadai pada saat ditanya pada saat sidang nanti. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Dr. Andi dan Dr. Lukman Hakim. Jadi saya setuju juga, tapi nanti di dalam pendahuluan ya itu harus dijelaskan dulu, sehingga nanti waktu ada pertanyaan kan bisa kita sampaikan sudah dijelaskan bahwa harga penutupan kapan yang digunakan, yang berlaku ya. Jadi kan nanti harga penutupan yang kapan kita tentukan pada saat selesai kita tesis ini kan udah berubah kan, jadi kelihatan di situ nanti perubahannya, kita lihat ya kan. Jadi yang pada saat dia penutupan pada kapan, kemudian sekarang bagaimana kan kita bisa lihat nanti di situ apa yang terjadi. Jadi tolong Pak Muhammad Rifki untuk nanti dijelaskan dulu di dalam pendahuluannya itu, di dalam fenomena itu ya, supaya nanti bisa jelas kelihatan. Jadi pas orang yang baca sepintas selalu bisa paham ini. Oke. Jadi sekali lagi alhamdulillah ya, selamat kepada saudara Muhammad Rifki ya, telah berani tampil ya di dalam paparan proposal tesisnya ini, dan kalau dapat diajaklah teman-temannya itu ya, dikasih semangat supaya mereka itu tetap walaupun pandemi gini tetap mau maju. Ada satu lagi yang namanya Rifki juga saya, tapi hilang aja dia, nggak balik-balik lagi. Rifki juga tapi nggak balik-balik lagi. Saya tanya dia nggak muncul lagi gitu, hanya sekali aja ke ibu gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi pada Bapak Dr. Andri, Bapak Dr. Lukman Hakim atas masukannya terhadap perbaikan daripada proposal tesis ini, dan diharapkan ya secepatnya ya saudara Muhammad Rifki untuk menyelesaikan proposal ini supaya bisa selesai tepat waktunya. Insyaallah. Bisa Rifki, bisa itu. Bisa Pak. Jadi selamat sekali lagi buat saudara Rifki. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita dalam seminar proposal tesis ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Rifki, ini salah satu proposal tesis yang mudah saya pahami loh. Ya, selamat Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Yanti, Ya, terima kasih sama-sama. Pak Lukman. Makasih Bu Yanti, Pak Lukman, makasih banyak. Terima kasih juga Pak Lukman, Pak Andri. Assalamualaikum. Salam. Salam. Izin live Pak Lukman, Bu Yanti. Sama. Ya, Ya Pak. Pak Andri. Terima kasih. Saya ada seminar proposal lagi, cuma yang satu bareng Pak September ini. Konsul. oh iya masih ada ya, masih Masih dilanjutkan. ada. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih semua, izin Terima live. kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam. Salam. Udah keluar lah. Itunya mana? Itunya tadi saya pakai nggak?